Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui program podcast Makanan Rohani. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Nya. Dan untuk mengawali program ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Pada pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Pada pagi ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai awal dari hari kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari setiap kita berkata amin. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan melanjutkan serial renungan kita secara sistematis yang bertemakan kemenangan di dalam Kristus. Kali ini renungan kita terdapat di dalam pasal 8 kitab Roma pasal 8, masih di dalam ayat 26 sampai ayat 28. Kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat 28. Firman Tuhan menuliskan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lanjut ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, yaitu kemenangan atas keterbatasan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang tinggal di dalam Kristus. Ada janji kemenangan dalam hidup kita. Amin. Kemenangan di dalam Kristus yang saya lihat dari kitab Roma pasal 8 mulai dari ayat 26 ini, Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama kita sudah merenungkan di hari kemarin, kemenangan atas kelemahan kita, kemenangan atas penyakit kita. Kita sudah ditanggung kelemahan, penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan, penderitaan kita sudah ditanggung oleh Tuhan ketika kita memutuskan untuk hidup tinggal di dalam Kristus. Namun yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, selain kemenangan di dalam Kristus itu adalah kemenangan atas kelemahan atau
penyakit kita. Yang kedua, saya melihat bahwa kemenangan di dalam Kristus adalah kemenangan atas keterbatasan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini manusia, tidak ada yang sempurna. Betul ya? Kita ini manusia, tidak ada yang bisa melakukan segalanya, ya kan? Kita ini manusia adalah manusia yang penuh keterbatasan, iya kan? Kita terbatas dalam pengetahuan kita terbatas di dalam kita eh, memprediksi ataupun memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya melihat dari ayat 26 ini Bapak Ibu yang terkasih sampai ayat 28, saya melihat ada dua keterbatasan kita sebagai manusia, tapi puji Tuhan ketika kita tinggal di dalam Kristus, Allah sanggup untuk mensupport kita di dalam keterbatasan kita. Yang pertama, kita terbatas mengetahui bagaimana cara berdoa yang benar, ya kan? Kita terbatas di dalam pengetahuan kita tentang bagaimana cara berdoa yang benar. Firman Tuhan menuliskan di dalam ayat 26 bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kalau boleh jujur ya, kita memahami doa itu hanya sekedar kita meminta kepada Tuhan dan kita menunggu jawaban Tuhan menjawab doa kita. Terkadang kita memahami ataupun mengerti doa itu hanya sebatas kita meminta Tuhan mengadakan apa yang kita minta, mengadakan apa yang kita perlukan, mengadakan apa yang kita kehendaki. Padahal berbicara mengenai doa, ini berbicara mengenai relasi antara kita dengan Tuhan. Bukan hanya kita meminta Tuhan memenuhi kebutuhan kita, tapi di dalam doa pun juga kita bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendaknya untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa bukan hanya sekedar kita minta Tuhan mencukupkan keperluan kita, tapi di dalam doa pun juga kita bertanya kepada Tuhan untuk apa yang mesti kita lakukan dalam hidup ini, sebuah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Karena doa kita dijawab atau tidak, itu adalah karena kita tidak paham bagaimana cara doa yang benar. Kita hanya ingin berdoa supaya Tuhan memuaskan atau memenuhi setiap keinginan kita. Kita berdoa hanya untuk Tuhan memenuhi setiap kebutuhan kita. Kita berdoa hanya untuk memenuhi hawa nafsu ataupun keinginan keegoisan kita. Padahal doa yang benar menurut firman Tuhan itu adalah doa yang isinya kita bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendaknya untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita melihat mulai dari ayat 28 sampai ayat 30, firman Tuhan menuliskan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, keterbatasan kita sebagai manusia adalah kita terbatas mengetahui rencana Allah dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya kita dalam Kristus, kita diberikan kemenangan atas keterbatasan kita untuk memahami segala rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya ingin berkata sebagai hamba Allah bahwa jangan pernah menyimpulkan tentang Tuhan ketika engkau ada di dalam proses.
Karena engkau sama sekali akan memahami rencana Tuhan yang salah. Engkau salah memahami, engkau keliru memahami rencana Tuhan kalau engkau menyimpulkan tentang Tuhan waktu engkau di tengah-tengah proses. Izinkan Tuhan menyelesaikan prosesmu di dalam kehidupan ini, baru engkau akan melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau boleh jujur ya, terkadang ya, kita salah memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya percaya kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita akan menang atas keterbatasan dalam memahami rencana Tuhan. Artinya kita akan memahami rencana Tuhan dengan benar dalam hidup ini ketika kita tinggal di dalam Kristus. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Kristus, yang pertama, maka kita akan menang atas keterbatasan kita di dalam kita berdoa. Kita dapat memahami bagaimana cara doa yang benar. Kita dapat memahami bagaimana cara doa dijawab Tuhan. Kita mendapatkan kunci untuk mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan memperoleh kemenangan. Kita akan menang atas keterbatasan kita dalam memahami rencana Allah. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, kita dapat memahami rencana Allah yang indah itu dalam hidup kita, rencana Allah yang sempurna itu dalam hidup kita. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita. Saya berdoa setiap kita orang-orang yang percaya yang mendengarkan program ini, kita tetap tinggal di dalam Kristus, sehingga kita dapat memahami bagaimana cara berdoa yang benar, bagaimana cara bersekutu yang benar dengan Tuhan. Kita bukan hanya berdoa sekedar meminta, sekedar kita berseru memohon kepada Tuhan untuk memenuhi setiap keinginan kita, setiap kebutuhan kita. Namun di dalam doa pun juga kita bertanya kepada Tuhan bagaimana cara kita memahami kehendaknya, bagaimana cara kita memahami isi hatinya. Dan yang kedua, saya percaya, saya berdoa setiap kita yang tinggal di dalam Tuhan yang mendengarkan program ini, kita menang di atas atau di dalam keterbatasan kita dalam memahami rencana Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.